Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Bursa transfer putaran 2 resmi ditutup per tanggal 6 Februari 2026 jam 12 malam. Sekarang kita akan rekap nih serba-serbi apa saja sih yang terjadi di tim-tim BRI Super League di putaran 2 selama bursa transfer ini. Yang pertama, Persib Bandung. Persib Bandung jadi tim paling flop dan paling diejek di bursa transfer putaran 2. Kenapa demikian? Karena Persib adalah tim yang paling banyak rumornya, tapi cuma masuk 3 pemain aja. Pelu Pesi, Martin Pas, Sirus Margono, Ragnar, Dugancic, Sergif, Kongolo, Oleren Meni, Asnawi, bahkan seorang Peralta dan lain-lain pun itu sejumlah nama-nama yang dirumorkan ke Persib, tapi nggak satu pun yang didapatkan sama Persib. Persib cuma mendapatkan Kurzawa, ex-PSG, Sergio Castel, dan Dion Mark. Sebagai tim paling kaya di Indonesia dan tim paling besar namanya di Indonesia bahkan Asia, tentu saja apa yang dialami Persib ini jadi bahan gunjingan dan ejekan. Apa nggak malu tuh Persib? Ya pihak Persibnya sih nggak bakalan malu, karena kan yang bikin rumor bukan pihak Persib tapi pihak media. Yang malu ya media dan boboto Persib. Bahkan yang jadi ejekan lagi adalah ketika Persib harus mendaftarkan seorang Imade Wirawan, seorang kiper yang udah pensiun dan jadi pelatih atau asisten pelatih kiper, itu didaftarkan lagi jadi pemain di putaran 2. Sementara Persija mendapatkan pemain yang justru dirumorkan ke Persib, Sirus Margono. Apakah Persib segitu bangkrutnya ya? Ya kalau kata pihak Persib sih katanya nggak juga sih. Bukan karena bangkrut, bukan karena nggak punya duit sih. Karena memang katanya sistem bursa transfer paruh musim kedua tuh emang lebih sulit dari awal musim. Banyak faktor penyebabnya sehingga Persib nggak bisa ngedapetin pemain incarannya. Selain si pemain incarannya ini memang nolak ke Persib, tapi juga ada hal-hal lain. Apa tuh hal-hal lain? Ya mungkin saja hal lain yang dimaksud manajemen Persib itu adalah mungkin saja kemampuan dari tim scouting Persib. Itu jadi acuan juga. Karena ya kalau tim scouting Persibnya bagus, mungkin pemain pun gak akan nolak ya ke Persib. Ya mungkin ini salah satu kelemahan Persib ya. Dari masa ke masa emang kayak gini sih. Di sisi lain Persib pun memang membutuhkan dana yang lebih gede. Karena Persib main di 2 kompetisi yang otomatis dana yang harus dikeluarkan pun lebih gede dibandingkan klub-klub lain. Jadi istilahnya ya, daripada jor-joran belanja pemain di bursa transfer paruh musim tapi ujung-ujungnya nunggak gaji alias gaji nggak kebayar, ya mending diirit aja kali ya. Gitu kali ya. Tapi tetap aja pikiran orang mah lain. Pikiran orang encip makismin, boro-boro beli pemain kagak mampu. Katanya tim kaya kok ketakutan dananya habis gak belanja pemain, takut gajinya pemain ditunggak. Bilang aja kismin aja, itu kan pikiran orang kayak gitu. Apalagi usai Imade Wirawan didaftarkan jadi pemain, udahnya nggak mampu beli pemain tua yang dimasukin lagi, gitu kan pikiran orang. Ayo lo. Yang kedua, Persija Jakarta berbanding terbalik dengan Persib. Persija, tim yang saat ini dijuluki tim APBD, justru seolah nyindir Persib. Persib itu dianggap tim paling kaya, tapi justru kalah dari tim yang dianggap APBD dalam hal perburuan pemain, terutama pemain diaspora. Persija sendiri di putaran 2 ini mendapatkan 7 pemain baru, yakni 3 asing, Alaidin, Paulo Ricardo, dan Jean Mota. Sementara 4 lain yaitu lokal, Sen Patinama, Fajar Faturrahman, Mauro Zilstra, dan Sirus Margono, serta melepas Rio Matsumura, Gustavo Franca, dan Alan Cardoso.
Makanya di bursa transfer paruh musim ini, Persija dianggap lebih bagus dibandingkan Persib dalam hal perburuan pemain, terutama pemain diaspora. Karena Persib cuma dapatkan satu pemain diaspora, Dion Mark, itu pun U23, sementara Persija mendapatkan 3 pemain diaspora, yaitu Sirus Margono, Sen Patinama, dan juga Mauro Zylstra. Yang ketiga, Dewa United. Di putaran 2 ini memakai 12 pemain asing. Dengan catatan 11 pemain asing didaftarkan di Liga dan 1 didaftarkan di ACL 3. Pemain yang masuk ke Dewa United di putaran 2 ada Ivar Jenner, Damian Lowe, Noah Sadowi, Vico Duarte, dan Kodai Tanaka. Jadi total ada 5 pemain baru yang masuk ke Dewa United di putaran 2. Ini lebih banyak ya dibanding Persib yang jadi tim terkaya di BR Super League tapi cuma dapatkan 3 pemain baru. Yang keempat, Bali United cuma menambah 3 pemain baru, yakni Yusuf Mailana, TP Yachida, dan Diogo Campos. Padahal tim ini tuh bisa dibilang tim nomor 2 terkaya di Liga Indonesia, tapi cuma ambil 3 pemain baru ya. Di putaran 2 ini, Bali United tetap memakai 10 pemain asing saja. Yang kelima, PSM Makassar jadi tim paling riweuh di bursa transfer ini. PSM itu ditinggal sejumlah pemainnya, tapi harus menghadapi dengan yang namanya registration ban. Yang meskipun cabut datang, PSM akhirnya bisa nih mendapatkan beberapa pemain baru seperti Dusan Lagator, Luka Cimik, dan juga Seredin Boboiv. Dan PSM pun tetap pakai 11 pemain asing di putaran 2. Yang keenam, Borneo FC. Borneo FC ada beberapa pemain baru yang masuk seperti Clayton, Ardi Idrus, ada Muhammad Anes, Marcos Astina, Kayo Nunes, dan Koldo Obeta, dan tetap pakai 11 pemain asing di putaran 2. Yang ketujuh, PSIM Jogja. Ini salah satu tim yang memang lagi pilot ya di bursa transfer ini, nggak punya duit kalau PSM Jogja dan cuma mendatangkan 1 pemain baru, itu pun usai menjual pemainnya. Pemain yang masuk cuma 1, yakni Jovan der Avert ya. Yang kedelapan, Persik Kediri. Sejauh ini pakai 10 pemain asing di putaran 2. Pemain yang masuk ke Persik Kediri di putaran 2 itu ada Cecu Meneses, Hamra dan Rezaldi, John Toral, Ernesto Gomez, ada dan Rodrigo Diaz. Total ada 6 ya pemain baru yang masuk ke Persik Kediri di putaran 2. Kesembilan, Bayangkara FC. Jadi salah satu tim paling sibuk di putaran 2. Sejumlah pemain baru pun masuk ke Bayangkara FC seperti Alan Cardoso dari Persija, Rio Matsumura dari Persija, Soya Momoto dari Persis Solo, Musa Sidibe, Privat Embarga, dan Henry Dombia. Total saat ini kalau kami lihat di Transfermarkt ada 14 pemain asing Bayangkara FC. Ke-10, Persebaya. Di putaran 2 ini mendatangkan 6 pemain baru, yakni Andre Arido, Gustavo Fernandes, Jefferson, Bruno Paraiba, Pedro Matos, dan Rian Ardiansah. Total sudah 11 ya pemain asing Persebaya di putaran 2. 11, Malut United. Malut United di putaran 2 ini cuma menambah 2 amunisi baru, yakni Lucas Cardoso dan Rizky Pelu, dan cuma memakai 9 pemain asing saja. 12, Arema FC. Arema FC salah satu tim paling sibuk ya dalam pergerakan di bursa transfer ini. Tercatat ada beberapa pemain baru yang masuk ke Arema seperti Gianluca, Hansamu, Walison Maya, Leo Guntara, Rio Fahmi, Pablo Oliveira, Gustavo Franca, Gabriel Silva, dan juga Joel Vinicius. Dengan total 12 pemain asing ya di putaran 2. Tapi tetap 11 yang dipakai di Liga karena Luis Gustavo nggak didaftarin di putaran 2.
13 Persita Tangerang jadi salah satu tim paling sedikit nih datangin pemain baru di putaran 2. Tercatat cuma Ramon Bueno ya pemain baru Persita di putaran 2 dengan total 11 pemain asing sih. 14 Persis Solo. Inilah tim yang paling sibuk di BRI Super League putaran 2 sebab seluruh pemain asingnya di putaran 1 dicopot semua, diganti dengan 11 pemain asing baru. Mereka adalah Franes, Dumancik, Mijik, Alba, Maricik, Dimitri Lima, Karyoka, Kamara, Papariga dan juga Dejan Tumbas serta Clayton Silveria. Tapi sayangnya ya Clayton ini nggak memenuhi regulasi dan dipinjamkan ke tim Liga 2. Untuk lokal ada Febri, ada Kadek, Niko, ada Alek Vanjin, Yabes Roni, dan Septian Bagaskara. Total itu di putaran 2 Persis Solo mendatangkan 17 pemain baru. 15 Semen Padang. Ini juga sama nih, salah satu tim paling sibuk di putaran 2. Hampir seluruh pemain asingnya dicopot dan digantikan pemain asing baru. Total ada 13 ya pemain baru yang masuk ke Semen Padang dengan 8 asing baru seperti ada Giraldo, Suwoka, Diara, Nakagawa, Kian Frose, Maicon, Fernandes, dan Diego Mauricio. Cuma menyisakan 3 pemain asing lama seperti Arthur Augusto, ada juga Al Hasan Wakaso dan juga Meneses ya. 16 Persijap Jepara. Ini juga sama, lumayan aktif di paruh musim ini. Tercatat 10 pemain baru masuk nih ke Persijap Jepara seperti Ardiansyah, Akbar Arjunsa, Buyung Ismu, Amrizal Umainailo, dan lain-lain serta beberapa pemain baru asing seperti Iker Guarotsena, Lucas Morelato, Borja Herrera, Borja Martinez, ada Ali Endom dan juga Tiri ya, dengan total 11 pemain asing di putaran 2. 17 Madura United. Madura cuma datangkan 4 pemain baru di putaran 2, yakni Geo Numberi untuk lokal dan 3 asing, Riquelme, Emerson Sosa, dan Junior Brandao. Dan ke-18 PSBS Biak jadi satu-satunya tim yang gak ikutan bursa transfer paruh musim karena masih kena sanksi registration ban. Itu tadi ya rekap sementara tim-tim di Super League usai bursa transfer paruh musim ditutup. Apakah masih akan ada kejutan lain? Sebab meskipun bursa transfer udah ditutup, bisa aja pemain akan diumumkan lagi. Karena mungkin gini loh, pemainnya udah didaftarkan tapi belum diumumkan. Apakah akan ada pengumuman lagi? Ya kita lihat nanti.